ya. Baik, terima kasih. Saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma rawahul hakim taraktu fikum amrayni ma in tamsaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatar rasulih. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi hissa at-tayyibah wa fi hadha asy-syahr al-mubarak syahrul Ramadan. I will say happy Ramadan, happy fasting on this month. May Allah Subhanahu wa taala bless us forever. Terima kasih atas kehadirannya seluruh yang datang atau yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Ujang Rifai, terima kasih. Ada Ustadz Ali Muktim, ada Bapak Muhammad Jamaluddin, ada Ibu Siti Nurjana, ada Ustadz Badri, ada Pak Saiful Anwar, Ustadz Saiful Anwar ya kemarin yang sudah hadir ke kampus juga. Ya, kemudian juga ada Ibu Juliantika. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan model-model dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ini kaitannya adalah dengan kurikulum khususnya terkait dengan materi atau konten atau isi dari pendidikan agama Islam, yaitu ya dikatakan ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah konteks dari kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian terkait dengan juga sumber, yaitu riwayat dari Al-Hakim, dikatakan apa? Kitab Allah wa sunnatar rasulih. Ya, ini juga sangat clear sekali. Nanti kita akan cari ayat-ayat yang lainnya terkait dengan tujuan ya. Mungkin kalau tujuan kita boleh ambil juga dari surat Ad-Dzariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu jelas sekali tuh. Itu tujuan dari pembelajaran atau pendidikan agama Islam. Terkait dengan metode nanti kita boleh juga boleh lihat di surat Luqman gitu ya. Wa itu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ya di situ ada metode walaupun tadi ada kontennya juga ada istilahnya itu isinya juga dari kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Kita pahami dulu ya terkait dengan 4 kategori dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ini kita sudah pelajari sebenarnya, tapi kita review sedikit ya, bahwasanya yang namanya kurikulum itu ya minimal itu ada 4 kategori ya. Yang pertama adalah kurikulum sebagai tujuan belajar.
Ya, jadi tujuan belajarnya itu apa gitu ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa ya elemen unsur lagi dari tujuan belajar atau tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi kurikulum sebagai tujuan belajar. Yang kedua adalah kurikulum sebagai program. Ya, artinya program pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai pengalaman peserta didik atau kita sebut kemarin dengan istilah learning experience ya. Dan yang keempat adalah kurikulum sebagai produk ya. Produk dalam hal ini adalah mata pelajaran gitu ya. Ini saya ambil dari BEN dalam Sugiana 2018. Jadi kita ingat nih, yang namanya kurikulum itu sebagai tujuan belajar, sebagai program, sebagai pengalaman belajar, dan juga sebagai produk. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga, kalau kita bicara tentang dimensi dari pengembangan kurikulum, kita akan menemukan bahwa kurikulum itu dari dimensi itu sebagai sebuah dimensi ide ataupun konsep dan gagasan. Jadi seperti apa sih ide kurikulumnya, konsepnya, gagasannya? Nah, jadi gagasan awalnya, misalnya kemarin kita sudah bicara tentang ya pondok pesantren yang salafiyah, yang khalafiyah, gitu ya, yang tradisional, yang modern, gitu kan ya. Kemudian mungkin konsepnya madrasah, ya madrasah dunia misalnya, ya kemudian sekolah dasar, SD, SMP, SMA, SMK dengan PAI-nya misalnya gitu ya. Kemudian dengan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, nah, itu dari sisi madrasahnya yang lebih modern gitu ya. Kemudian muncul juga ada ide gagasan tentang sekolah alam, ya tentang SDIT, ya mungkin tentang kutab, kemudian tentang berbagai sekolah Islam atau sekolah berbasis Islam. Nah, semua itu adalah ide atau gagasan. Nah, kemudian setelah ada ide dan gagasan, masuk ke dalam ya rancangan, kemudian kurikulum itu nanti disebut dengan prosesnya. Jadi proses itu seperti apa? Dari mulai siswa itu masuk belajar sampai selesai evaluasi mendapatkan istilahnya itu hasil pembelajaran. Nah, itu adalah kurikulum sebagai proses. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai produk ya. Hampir sama dengan tadi ya yang disebutkan oleh Ben itu ya kurikulum sebagai produk. Apa itu? Ya mata pelajaran ya dengan hasil nanti dari mata pelajaran tersebut. Nah, ya ini adalah kurikulum sebagai ide atau konsep, sebagai proses, sebagai produk. Ini dari Hasan dalam Kolbi tahun 2021. Ini referensinya. Jadi dibiasakan untuk mengambil referensi, gitu ya. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang kurikulum sebagai ide atau konsep, ya saya akan jelaskan dari tiga dimensi pengembangan kurikulum ini. Ya, jadi pengertiannya dulu apa sih kurikulum sebagai ide dan konsep? Jadi kita pahami bahwa pengembangan kurikulum itu kan berawal dari ya ide atau gagasan atau cara berpikir. Ya, kenapa sih muncul kurikulum deep learning? Kenapa sih muncul kurikulum merdeka? Kenapa sih muncul kurikulum Kurtilas ya? Kenapa sih muncul kurikulum KTSP? Kenapa sih muncul kurikulum CBSA? Kita balik ya. Nah, karena memang ada ide baru, gagasan baru, konsep baru tentang kurikulum yang ada, terutama ketika merespon dari perkembangan yang ada di masyarakat. Ya, sehingga pengembangan kurikulum pada dasarnya itu dimulai dari berpikir. Nah, ya, jadi kalau berpikir itu semakin orang itu berpikir, jadi pemikir, dia akan lebih kritis. Jadi tidak menerima begitu saja yang ada, tetapi juga dia berpikirnya itu lebih lebih luas gitu ya. Seperti kemarin saya katakan bahwa ketika kita bicara tentang kurikulum, ya jangan hanya perspektif kita adalah sebagai guru ya, jangan hanya sebagai guru, tapi sebagai seorang pengembang kurikulum. Nah, sehingga kemudian pengembangan kurikulum ini kan sangat luas ya, dari mulai kurikulum nasional, kurikulum kelas gitu ya, bahkan sebelumnya ada kurikulum lembaga pendidikannya. Nah, yakni berarti gimana ya, berpikir secara kritis dan kreatif dan apa yang terbaik untuk peserta didik ya, masyarakat, bangsa dan negara, terutama agama karena pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, jadi kurikulumnya apa nih? Kurikulum nasional, kurikulum lembaga, kurikulum kelas gitu ya.
Nah, masing-masing itu ada ranahnya. Nanti kita akan lihat sih, kita akan bahas juga tentang berbagai jenis dari kurikulum yang ada. Nah, sehingga kemudian kita pahami kemarin bahwa kurikulum itu adalah rencana tertulis ya dalam bentuk rancangan atau paparan dan metode yang akan digunakan dalam sebuah lembaga pemaparan atau makna dari kurikulum sebagai idea. Ya, jadi kurikulum sebagai sebuah ide, konsep, gagasan. Ya, kalau konsep biasanya masih konsep ya, belum terlaksana gitu ya. Oke, ini adalah kurikulum sebagai ide atau konsep. Yang berikutnya, kalau kita bicara tentang kurikulum sebagai proses, berarti yang sudah berjalan gitu ya. Kurikulum Kurtilas kemarin, kurikulum Merdeka kemarin gitu ya. Nah, itu adalah sebagai sebuah proses di mana dikatakan kurikulum sebagai proses itu adalah segala sesuatu yang terjadi ya yang dilaksanakan di sekolah ya lebih spesifiknya ataupun di kelas dalam aspek interaksi keilmuan antara pendidik dan peserta didik ya ataupun dengan sumber lain yang bernilai pendidikan ya juga interaksi peserta didik dengan lingkungan dan segala hal yang mengacu pada tercapainya tujuan pendidikan ya jadi kan kurikulum sebagai proses ya pokoknya di situ ada apa ada aktivitas, ada kegiatan di mana ada interaksi ya antara pendidik dengan peserta didik ya terutama di sini interaksinya adalah interaksi keilmuan gitu ya bukan interaksi yang istilahnya tuh selain dari keilmuan gitu ya. Nah, tujuannya ya baik interaksi dengan pendidik dengan peserta didik mungkin nanti dengan dengan tata usaha dengan staf akademik, ya mungkin dengan penjaga kelasnya, sampai dengan security-nya, ya dengan mungkin lingkungannya di situ, teman-temannya, itu bagian dari kurikulum sebagai proses. Jadi diatur, ya makanya kalau sekolahan dibilang itu penuh aturan, sebenarnya bukan untuk membatasi, tetapi ya mengajarkan bagaimana agar peserta didik itu disiplin. Ya, mungkin ada yang masih nanya, kenapa sih harus pakai sekolah? Kenapa sekolah itu atau madrasah harus pakai seragam nih? Nanti kayak saya tanya nih ya. Kita tanya nanti di sesi diskusi. Oke, kemudian berikutnya adalah kurikulum sebagai produk atau hasil belajar ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan output ya ataupun outcome pendidikan yang meliputi kemampuan akademik, kemampuan non akademik gitu ya. Kalau dalam agama berarti ya mungkin spiritual, semangat beribadah, keberagamaannya, emosional questionnya, kemudian skillnya, kemudian keilmuannya, kemudian kemandiriannya, serta hasil dari kemampuan akademik dari seluruh bidang studi yang diajarkan ya di sekolah. Nah, jadi outputnya, ya jadi hasilnya itu kayak gimana? Bisa diukur nggak? Ya bisa. Misalnya tadi dari sisi beberapa mata pelajaran evaluasinya menunjukkan dia dari sisi akidah akhlak, dari sisi Quran hadis, dari sisi fikih, dari sisi sejarah, ternyata menunjukkan bahwasannya hasilnya bagus, termasuk juga tadi akhlaknya, kemandiriannya, skillnya, ya etikanya, ya keberagamaannya. Nah, itu dalam konteks pendidikan agama Islam. Jadi kurikulum sebagai sebuah produk adalah ya hasil dari pembelajaran itu. Ya biasanya ya dalam bentuk angka gitu ya, dalam bentuk angka, numbers atau ya penilaian lah, bagus, tidak bagus dan seterusnya. Itu adalah kurikulum sebagai produk atau hasil belajar. Nah, kita pahami ini ya tadi yang saya sebutkan bahwa tujuan kurikulum pendidikan agama Islam kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama adalah tujuan dari pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran dan instruksional. Nah, kalau kita bicara tentang tujuan pendidikan nasional itu kan sudah jelas ya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tuh pasal ketiga dikatakan bahwasanya pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan peserta didik ya. Fungsi itu kan tujuannya dekat lah ya fungsi dan tujuannya. Jadi tujuannya adalah apa? Mengembangkan kemampuan peserta didik, mencerdaskan generasi bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi seorang yang dewasa dan beriman, bertakwa, berakhlak mulia,
berilmu, aktif, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Oh, banyak banget ya. Intinya sih kalau dalam tujuan pendidikan nasional itu ya mendidik seorang peserta didik gitu ya untuk menjadi apa tuh ya menjadi warga negara yang baik, berakhlak mulia dan beragama gitu ya. Memiliki kedisiplinan dalam beragama lah gitu ya. Karena di situ ada istilah yang tidak bisa dihilangkan yaitu bertakwa. Udah apa beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya. Pokoknya beriman, bertakwa, sebenarnya beriman ya bertakwa, mesti akhlak mulia juga mestinya gitu ya. Tapi didetailkan. Jadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan apa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab itu kalau tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kedua adalah tujuan institusional. Jadi tujuan yang biasanya itu dirumuskan oleh sebuah lembaga ya dalam bentuk kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik ya setelah mereka menyelesaikan atau menempuh jenjang pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, ini kan maknanya berarti apa? Berarti tujuan institusional itu ya masing-masing institusi. Ya misalnya satu MTS, mereka menyebutnya sebagai MTS Plus misalnya. Oh, plusnya itu adalah mereka mungkin apa membaca Al-Quran atau mungkin bisa membaca kitab kuning misalnya. Nah, itu kan tujuan institusional dari lembaga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Jadi suatu tujuan yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran atau setiap bidang studi atau kualifikasi yang harus peserta didik miliki setelah menyelesaikan suatu bidang studi dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, ya kan? Jadi tujuan kurikulum itu ya tujuan dari lebih detail yaitu mata pelajarannya. Ya mata pelajarannya, kemudian juga nanti di satu level tertentu sekolah kelas gitu ya, kelas 1, 2, 3 gitu ya kelas 1, 2, 3 gitu kan ya itu kan bagian dari tujuan kurikuler. Nah, yang terakhir adalah tujuan pembelajaran dan instruksional ya. Tujuan pembelajaran TP lah ya. Jadi TP itu adalah keterampilan ataupun kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh setiap peserta didik setelah peserta didik menyelesaikan suatu proses pembelajaran dan merupakan syarat wajib bagi peserta didik gitu kan ya otomatis lah ketika misalnya di madrasah ibtidaiyah kelas 1 misalnya harus mampu membaca surat Al-Fatihah gitu ya yang paling simpel gitu maka tampilannya dia bisa dia bisa ya mampu ya membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar makhrajnya kemudian tajwidnya gitu ya itu bagian dari tujuan pembelajaran. Jadi dia lebih detail lagi. Ini saya ambil dari Elisa tahun 2017 ya. Ini adalah tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam mengingatkan kembali untuk nanti ketika akan mengembangkan modelnya itu bisa lebih detail lagi. Nah, ya. Jadi kalau diambil dari Sujana 2013, yang dimaksud dengan tujuan kurikulum PA itu adalah membentuk manusia mandiri dalam konteks kehidupan pribadinya, masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berkehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Mandiri, kemudian warga negara yang baik, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Ya terwujudnya muslim yang kafah, yaitu muslim yang jasmaninya sehat, serta kuat, akalnya cerdas, dan hatinya dipenuhi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada tiga nih. Ya, yang pertama adalah jasmani, yang kedua itu adalah akal, dan yang ketiga adalah hati. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya pendidikan agama Islam itu, ya tujuannya itu tiga, ya. Jadi agar bastotan fil ilmi wal jism itu kalau leadership ya. Jadi dia itu memiliki keunggulan dalam jiwanya, ya dalam jasmaninya yang bastotan fil ilmi, ilmunya juga akalnya berarti optimal, hati ya akal dengan hati itu bagian dari ilmunya, kemudian fil ilmi wal jism yaitu adalah salah satu dari karakter seorang leader, seorang pemimpin. Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Jadi kita bicara tentang kalau karena kurikulum itu adalah
salah satu dari komponennya adalah tujuan pendidikan, ya maka tujuan dari pendidikan agama Islam itu adalah tadi muslim yang kafah, jasmaninya kuat, akalnya cerdas, hatinya iman. Nah, ini kerangka dasar dari kurikulum PAI. Kita lihat nih. Jadi kan tadi itu mewujudkan, saya menggunakan kata-kata mewujudkan ya, atau membentuk boleh juga ya, membentuk mewujudkan jasmani yang sehat dan kuat, disediakan mata pelajaran dan kegiatan olahraga serta kesehatan, ya kan ya. Nah, jadi ini kurikulum PAI-nya juga harus ada nih, makanya nanti ada misalnya itu latihan sa'i gitu ya, atau sebenarnya kesehatan itu mulai dari wudhu ya, mulai dari wudhu, penggunaan airnya, kemudian juga gerakan-gerakan sholatnya gitu ya, puasanya juga, saum juga pada hari ini kita nih gitu ya. Nah, itu adalah bagian juga mewujudkan jasmani yang sehat dan kuat. Ada yang sehat tapi kurang kuat gitu ya. Ada yang kuat tapi kurang sehat. Atau tapi bukan jasmaninya ya. Kalau ada istilah dulu itu ada apa? Mens sana in corpore sano gitu ya. Dalam jiwa yang sehat, dalam apa? Dalam raga yang kuat, yang sehat terhadap jiwa yang kuat, atau apa ya? Dalam raga yang sehat terhadap jiwa yang kuat, seperti gitu ya. Nah, itu yang kita lihat ada juga yang jasadnya itu kuat tapi jiwanya nggak sehat, orang gila itu ya. Gitu ya. Jasmani sehat dan kuat. Jadi kan bicara tentang dimensi jasmani lah pokoknya. Jadi PAI juga bicara tentang jasmani juga, bukan hanya apa namanya, bukan hanya istilahnya itu jiwanya saja gitu ya. Kenapa? Karena dia harus wudhu, dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus haji, umroh gitu ya, bahkan dia harus jihad misalnya gitu kan ya, itu kan bagian dari harus jasmaninya harus kuat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah membentuk otak yang cerdas. Saya banyak membentuk nih ya, atau jadi mengelola otak agar cerdas dan pandai. Maka disediakan mata pelajaran dan kegiatan yang dapat mencerdaskan otak ya, pengetahuan logika dan juga sains. Nah, ini menarik ini ya. Jadi kalau selama ini sering sekali kalau kita bicara tentang pendidikan agama Islam PAI, kesannya gitu ya, kesannya ya udah agama aja. Namanya juga PAI, pendidikan apa, agama Islam gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita analisis, kita kaji lebih mendalam, itu ya muncul dari istilahnya apa ya, cara berpikir atau kurikulum sekuler gitu ya, di mana ya udah pendidikan agama aja, tidak ada kaitan dengan olahraga, tidak ada kaitan dengan sains, tidak ada kaitan dengan misalnya apa, teknologi gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Makanya nanti muncul ya pengembangan atau inovasi kurikulum pendidikan agama Islam yang menggunakan istilahnya itu adalah integrasi. Ya sekarang Hamzah sudah banyak tuh. Salah satu contohnya ya, kalau madrasah plus misalnya gitu ya, madrasah berbasis robotik gitu ya. Pesantren juga sama tuh, pondok pesantren tuh. Jadi pondok pesantren berbasis sains, pondok pesantren berbasis digital, pondok pesantren berbasis teknologi. Itu kan sudah mulai berkembang. Itu sebenarnya upaya-upaya untuk bagaimana ya mensinergikan, mengintegrasikan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum gitu ya. Saya menyebutnya dengan istilah ulum kauliyah dengan ulum kauniyah gitu ya. Ini menjadi ide gagasan yang menarik ya. Kalau kita boleh sebut, mungkin ya salah satunya adalah ada namanya itu Syed Naqib Al-Atos ya, tentang bagaimana ya umat Islam ini dari sisi agama kuat bagus, tapi dari sisi pengetahuan umum teknologi juga harus berkembang juga gitu ya. Nah, oke itu ya. Nah, termasuk yang paling penting ya adalah bicara tentang membina. Saya membuatnya dengan istilah itu membina gitu ya. Membina, mengelola, manajemen kalau bisa juga ya. Manajemen hati gitu, manajemen kolbu gitu kali ya. Tapi membina hati yang penuh iman, disediakan mata pelajaran dan juga kegiatan agama. Ya, terutama nanti kalau iman itu kan atau hati kan nanti kaitan dengan akidah, kaitan dengan akhlak, ya, kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan. Makanya di beberapa madrasah sekarang itu sudah berkembang tuh namanya program pembiasaan, ya kan ya. Muatan lokal tuh mulai dari pagi-pagi mungkin zikir bersama, membaca Al-Quran bersama, kemudian sholat duha bersama, nanti ada sholat duhur berjamaah gitu ya, dan kegiatan-kegiatan yang memang meningkatkan hati ya, meningkatkan keimanan.
Nah, ini adalah kerangka dasar dari desain kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi harus betul-betul memahaminya, gitu ya. Oke. Nah, saya ngulang sedikit nih, yang namanya kurikulum pendidikan agama Islam, gitu ya. Jadi oh kurikulum pendidikan agama Islam, ya udah kita spesifik di kalau di SD, SMP, SMA, SMK, ya berarti PAI, gitu ya. Tapi kalau di MI, MTS, Aliyah, ya itu adalah mulai dari Al-Quran Hadis, akidah akhlak, kemudian fikih dan juga kebudayaan atau sejarah kebudayaan Islam. Ya, sementara kalau di sekolah umum tadi itu adalah ini kurikulum ya. Jadi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai, nah, ingat nih mengenainya tujuan, tadi tujuan kita sudah sebutkan, kemudian isi bahan, ya isi bahan itu berarti materi-materinya bisa dipecah menjadi mata pelajaran, tapi kalau umpamanya dia bentuknya itu tematik bisa menjadi tema-tema utama serta cara atau metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi di metode pembelajaran berarti di situ mulai dari awal desain pembelajaran sampai kepada evaluasi dan juga feedback. Ah, itu namanya kurikulum. Kita udah ulang-ulang, insya Allah sudah paham tuh ya apa yang dimaksud dengan kurikulum. Seperangkat rencana dan pengaturan ya dalam pembelajaran ya isinya kita boleh lihat isinya tujuan bahan metode pembelajaran ya yang dijadikan tujuannya fungsinya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi ini sebenarnya bukan definisi kita bisa pecah lagi ini ada tiga. Yang pertama adalah definisi atau pengertian, yang kedua adalah ruang lingkup atau isi, dan yang ketiga itu adalah tujuan. Nah, ya tujuan dari kurikulum itu apa? Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Terus sampai situ. Kemudian tujuannya apa? Tujuan pendidikan. Ya tujuan pendidikan kembali ke awal. Apa itu tujuannya? Dilihat lagi ya. Ya untuk kalau PAI ya kalau saya boleh sebut ya menjadi tadi Muslim yang kafah. Ya kafah itu ya berbangsa, bernegara gitu ya. Itu lengkap di situ. Oke, baik ya. Ini adalah kurikulum dari pendidikan agama Islam. Tujuannya, saya ulang lagi juga nih, jadi mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berwawasan luas, berbudi luhur, bertanggung jawab, serta berpendidikan dan berilmu, menerapkan keilmuannya dalam keseharian, mengajarkan bidang keilmuannya yang berlandaskan kepada tentu saja taraktu fikum amroini ya lantadillu bihima kitabullah wa sunnatun nabawiyah. Nah, tujuannya untuk apa? Terbentuknya pribadi yang matang dan dewasa terhadap keilmuannya, seorang peserta tadi pasti bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negaranya. Jadi kan kalau sudah terbentuknya pribadi yang dewasa, ya open mind, kemudian berpikir logis, sistematis, dan empiris, ya memahami bagaimana apa fenomena, bagaimana perbedaan, bagaimana sesuatu itu ada di masyarakat, tidak seperti katak dalam tempurung gitu ya, maka dia akan memberikan apa? Bermanfaat bagi agama, bangsa, negara, dan semesta tentu saja. Nah, itu adalah tujuan dari kurikulum PAI. Landasannya apa? Nih, landasannya saya beritahu nih ya. Saya ambil dari Setiawati tahun 2022 dari sebuah jurnal ya. Jadi yang disebut dengan pengembangan kurikulum. Nah, ini juga kita ulang nih. Suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan ya atau bisa disebut juga sebagai proses mengaitkan suatu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan sebuah kurikulum. Tadi komponennya apa saja? Komponen dalam kurikulum itu adalah tujuan, kemudian isi bahan, ya, kemudian metode pembelajaran. Ya, di metode pembelajaran itu kan ada evaluasi ya di situ otomatis ya. Jadi minimal itu ada tiga itu. Ya, jadi tiga itu dikaitkan ya dikaitkan, digabungkan menjadi sebuah pedoman, ya menjadi sebuah rancangan yang menjadi pedoman. Nah, itu namanya kurikulum. Ya, jadi pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan penyusunan, ya pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum. Itu kalau diambil dari Setiawati ya. Oke, jadi tahun 2022. Nah, sehingga ya pengembangan dari kurikulum pendidikan agama Islam
itu juga ada konsep dasarnya. Ya, sebagai konsep dasar tadi kita sebut sebagai apa, kita sudah sebutkan kurikulum sebagai gitu ya. Nah, ini juga ada kurikulum pendidikan Islam sebagai substansi, isi ya. Jadi kurikulumnya isi dari kurikulum mata pelajaran gitu ya. Jadi di situ ada rencana kegiatan belajar bagi peserta di sekolah ya, sebagai suatu perangkat tujuan pendidikan agama Islam yang ingin dicapai ya. Di sini biasanya pada berupa rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi. Nah, itu adalah kurikulum pendidikan Islam sebagai sebuah substansi ya. Yang kedua, kurikulum pendidikan agama Islam sebagai sistem ya. Artinya apa? Jadi kurikulum pendidikan Islam itu dipandang sebagai suatu sistem yang mencakup struktur personalia, prosedur kerja ya dalam atau bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, menyempurnakannya ya. Dan dari hasil kurikulum adalah tersusunnya kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi luas nih kalau kita bicara tentang kurikulum ya, bukan hanya dari sisi sebagai isinya tapi juga sistemnya dari awal sampai akhir ya. Yang ketiga adalah kurikulum pendidikan agama Islam sebagai studi. Yaitu bidang studi kurikulum. Ya, ini merupakan kajian para ahli kurikulum pendidikan agama Islam, ahli pendidikan dan pengajaran. Ya, tujuannya atau tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah untuk apa? Mengembangkan ilmu tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan sistem kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, ini saya ambil dari Normadia tahun 2016. Ya, artinya konsep dasar dari pengembangan kurikulum itu harus pahami dulu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, kurikulum sebagai ya studi atau sebagai bidang studi. Nah, ya, ini konsep dasarnya. Dasar-dasarnya ya jelas sekali nih kita harus pahami ini. Jadi kita bicara tentang kurikulum PAI, ya kita pahami tentang dasar agama. Ya, yang kedua dasar dari falsafah ya, falsafah kurikulumnya. Kemudian dari sisi psikologinya, ya kemudian dari sisi sosialnya sampai kepada organisatorisnya. Ya, jadi organisatoris ini mengacu pada pembentukan dan penyusunan bahan yang digunakan dalam pembelajaran serta penyajiannya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Ini dasar-dasar dari kurikulum. Jadi namanya juga PAI ya, dia mata pelajarannya jelas, kemudian dasar-dasarnya atau karakternya itu dia berbeda tuh dengan kurikulum di mata pelajaran yang lainnya. Kurikulum bahasa, kurikulum matematika, kurikulum ya ilmu pengetahuan alam gitu, ilmu pengetahuan sosial, dia berbeda. Ya walaupun dalam konstruk dari konstruk dari struktur ilmu biasanya agama itu masuk ke dalam ke dalam humaniora ya, sosial humaniora gitu ya. Mestinya dia sebenarnya tersendiri. Ada sih beberapa di Indonesia yang sudah memisahkan jadi studi tentang agama gitu ya. Walaupun beberapa digabungkan. Misalnya pendidikan agama Islam masuknya ke ilmu pendidikan. Makanya nanti akreditasinya itu di Lamdik gitu ya. Ekonomi syariah dia masuk ke ilmu ekonomi ya, sehingga kemudian masuk ke akreditasinya nanti ke misalnya ke Lamemba gitu ya. Nanti yang agama itu spesifik tentang ya dasar-dasar keimanan, biasa usuluddin biasanya. Ya makanya kita kalau sarjana kan sekarang kita itu sudah SPD kalau S1 ya, S1 SPD. Kalau S2 berarti MPD. Dulu tuh pakai MAG di awal tuh. Awal sekali tuh pakai MA ya, kemudian pakai MAG ya, madrasah lagi magister agama, padahal magister alam goib biasanya gitu ya. MAG gitu ya. Kemudian sekarang menjadi sebelumnya lagi menjadi MPDI ya, Magister Pendidikan Agama Islam, MPDI ya, MPDI ya. Kemudian ada di sini Pak Dr. Edi juga, Pak Dr. Edi MPDI ya. Kemudian setelah itu baru sekarang ini MPD. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam rumpun dari pendidikan, yaitu pendidikan agama Islam. Itu bagian dari ide, gagasan, dan teori tentang ya ilmu pendidikan. Oke, nah ini terakhir terkait dengan dasar-dasar dari kurikulum ya. 45 menit juga nih. Jadi menurut Mujtahid ya bahwa pentingnya kurikulum ini berkaitan dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi Mujtahid ini 2011 ini lebih kepada metode. Makanya beliau mengambil perkataan dari
Bapak Ustaz Syukri Zarkasi ya dari Gontor menyatakan at-thariqatu ahammu minal madah ya. Walakin al-mudarrisa ahammu minat thariqah. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsih. Gitu ya. Jadi at-thariqatu ahammu minal madah, metode itu lebih penting daripada materi ya. Tetapi ya dikatakan tetapi al-mudarris ya seorang guru ya itu lebih penting dari metode ya waruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsih ya. Jadi jiwa guru itu lebih penting dari guru itu sendiri ya. Ini menunjukkan sebenarnya terkait dengan metode yang diperankan oleh guru sangat membentukkan keberhasilan proses dari interaksi belajar mengajar. Jadi metode dan jiwa atau ruh guru. Nah, itu dari Mujtahid. Yang kedua ada Muhaimin menyatakan bahwa perkembangan atau pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu ada tiga aspek. Yang pertama adalah kita menciptakan kurikulum PAI, mengaitkan satu komponen dengan komponen lain, dan juga ya kemudian menciptakan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik serta aktivitas penataan, desain, penerapan, evaluasi, ya hingga penyempurnaan kurikulum pembelajaran agama Islam. Ya, nah ini dari Muhaimin ya, Rosa Karya tahun 2008. Kemudian terakhir, pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi, tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari dari beberapa ide dan penyesuaian lain yang dianggap penting. Ya, ini misalnya di Umar Hamalik menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan dimaksud telah terjadi pada diri peserta didik. Ya, ini Aziz tahun 2018. Oke. Nah, kemudian ini sebenarnya next session insya Allah kita akan belajar tentang model pengembangan dari administrative model, ada grassroots model, ada BCM system, ada demonstration model, ada Kaba inverted model, ada Rogers interpersonal. Nah, ini nanti kalau boleh di YouTube saya juga kemarin ada juga tentang ini sebenarnya nih ya. Nah, ini saya agak lupa nih karena saking banyaknya kelas gitu ya. Tapi nanti akan belajar, kita akan ulangi lagi secara lebih detail lagi. Baik, sudah 13.44 ya, 40 sini ya. Kita akan diskusi bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya model dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ya, khususnya terkait dengan ya level di mana kita mengajar saat ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir, luar biasa sekali nih ya. Ada Ustadz Badri, ada Ustadz Ujang Rifai, ada Ustadz Ali Muktim, ada Ustadz Panut juga, dan juga yang lainnya. Biasanya ini suka nggak kebagian ngomong soalnya nih, jadi 15 sampai 20 menit kita kasih kesempatan nih untuk ngomong, tapi kita lebih spesifik ya agar ngomong itu, agar ngobrolnya itu nggak kayak di warung kopi ngalor ngidul gitu ya. Jadi tadi ketika bicara tentang pengembangan ya, model-model dari pengembangan kurikulum ya pendidikan agama Islam ya. Nanti ada dua uh, pertanyaan atau ada dua hal yang ingin saya harapkan ya. Yang pertama mungkin boleh bertanya atau mengungkapkan ide dan gagasannya ya, atau mungkin curhat dan sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang pertama ini sunnah saja boleh, tapi yang kedua ini wajib. Yang kedua ini adalah apa pendapat Anda terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam di berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari pondok pesantren, madrasah, SD, SDIT, kutab, sekolah alam, kemudian juga ada full day school, kemudian juga ada sekolah pribadi, bahkan sekarang itu ada international Islamic school gitu ya, ada kurikulum dari Al Azhar, ada kurikulum dari Cambridge,
ada kurikulum dari Finland. Ambil satu saja. Jadi yang satu silakan boleh baca atau langsung boleh jawab pertanyaan saya yang bukan pertanyaan ya, memohon ya untuk ide dan gagasan bagaimana pendapatnya tentang kurikulum di salah satu lembaga pendidikan Islam khususnya ya mungkin mereka non Islam juga bisa juga tapi kaitannya dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Silakan, siapa yang mau duluan nih? Mangga, tafadhol. Coba dulu Ustaz Ali Muktim atau Ustaz Ujang Rifai. Kurikulum Silakan. di mana, Pak Ustadz? Ulangi Kenapa? pertanyaannya, pertanyaannya, Pak Oke, Dokter. pertanyaannya Coba, Bang. adalah Nah, bagaimana pendapat Anda hmm. terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam di salah satu lembaga pendidikan? Itu saja. Ya, mau milih yang mana nih? Ya, yang dekat ya mungkin MI, MTS, Alia, SD, SMP, SMA, atau mungkin SDIT, SMPIT, gitu ya. Oke, silakan. Ustaz Ali Mukti, Ustadz Ustaz Ali Badri Mukti dulu atau deh, yang Ustadz kerja? Badri. Ustadz Badri dulu. Ya. Sebentar, siap-siap nih, Pak Dokter. Yang ketiga aja, yang ketiga. Enggak. Jadi, ya apa namanya? Ya kira-kira aja lah. Gak apa-apa, Ustaz Oh, Badri sok mungkin yang dekat itu aja sok di minta MI kabar. misalnya. Di MI itu apa yang kurangnya sih dari tadi mungkin berbasis pemaparan dari saya, apa sih yang kurang di Ya, MI boleh, misalnya? boleh, boleh, boleh. Ayo, Ustadz Badri. Ini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Amin. berpendapat Amin. bahwa apa pendapat Anda tentang kurikulum PAI, ya, terutama di madrasah yang kita tahu kalau di madrasah itu kurikulum PAI itu memang wajib dan sesuai dengan kaidah kemadrasahannya, ya. Dan di sekolah umum juga wajib karena dengan pendidikan agama Islam diharapkan kita sebagai Muslim terutamanya harus mengikuti kaidah-kaidah keagamaan itu sendiri. Ya seperti misalnya di PAI itu ada pelajaran fikih, gitu. Itu kan kita harus mengikuti bagaimana aturan beribadah gitu. Di fikih dijelaskannya, terus lagi di dalam Al-Qur'annya gitu. Harus kita ikuti karena dalam beribadah itu juga ada aturan, misalnya seperti sholat, bagaimana teknik sholat diatur dengan fikihnya, tetapi bacaan wajibnya itu karena di dalam Al-Quran seperti karena kalau dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis juga menjelaskan bahwa seseorang itu wajib sholat. Sholat yang benar itu bagaimana selain di fikih diatur dalam Al-Qurannya, seperti membaca suratul Fatihahnya itu yang benar. La sholat tapi fatihati umul kitab katanya gitu. Jadi tidak sah sholat seseorang itu kalau tidak benar membaca umul kitab. Nah, itu maksudnya seperti itu. Maka ketentuannya di dalam kurikulum PAI, terutamanya di madrasah yang kita ajarkan, itu wajib adanya. Kalau di sekolah umum, karena kita tidak mengajarkan juga, kemungkinan wajib juga atau sifatnya. Nah, itu yang untuk saat pembukaan seperti itu aja dulu. Nanti setelah penjelasan-penjelasan dari yang lain, kita bisa sharing. Terima kasih, Pak Oke, Dokter. kita tanya Assalamualaikum dulu Ustaz warahmatullahi Badri nih. wabarakatuh. Biasa kita tanya ada tambahan biasanya nih. Pertanyaan saya gini, kalau ada itu ya orang yang menyatakan bahwasannya madrasah itu kok hanya belajar agama saja sih ditekankannya gitu ya. Padahal kan manusia itu tidak hanya butuh agama, tapi dia juga butuh skill juga, kemampuan juga gitu kan ya. Nah, kira-kira idenya bagaimana Pak Ustaz Badri terkait dengan mungkin ada MI plus misalnya gitu ya. MI berbasis IT misalnya, atau mungkin MI berbasis robotik gitu, atau mungkin MI berbasis science. Nah, Oh, kira-kira seperti apa nih idenya nih? Silakan, Ustaz Badri. ya, ya. Itu mungkin itu di madrasah kaitannya antara PAI dengan sains misalnya gitu. Jadi kita menciptakan eh, kurikulum yang ala keislaman gitu. Mungkin seperti itu
Itu jadi kaitannya kalau misalkan ya keluar dari pendidikan agama Islam gitu. Seperti itu kayaknya mah. Ya kalau kaitannya dengan pendapat saya tentang PAI kepada dikaitkan dengan keilmuan di sifatnya yang seperti itu di MI plus misalnya atau di SDIT misalnya seperti itu. Kalau ke arah sana mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Badri ya. Tadi maksudnya ide saya itu memang kaitan dengan, memang betul sih bahwa madrasah itu ya memang istilahnya itu tempat untuk belajar agama gitu ya. Tapi kemudian untuk menjawab tantangan zaman, sebenarnya kan sekarang madrasah juga sudah belajar matematika, belajar sains, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bagian dari pembaharuan juga gitu ya. Walaupun nanti ya banyak mungkin plus minusnya. Nanti minusnya adalah mungkin siswa terlalu banyak ya dibebani oleh mata pelajaran gitu ya. Sehingga kemudian malah nanti kadang-kadang agamanya tidak fokus jadinya ke sains, ke matematika dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini ada sebuah ide yang saya pikirkan, ini kira-kira kenapa ya, apa namanya? Apakah memang tetap dengan karakternya atau mungkin kita belajar tentang teori psikologi ya, teori perkembangan anak itu sebenarnya dalam Islam itu anak berapa, anak usia berapa, diajari apa, ya kemudian levelnya tinggi itu naik. Jadi di SD itu diajari apa, ajaran dalam Islam, kemudian SMP itu apa, SMA itu apa. Oke ya, kita ke yang lain dulu nih. Silakan nih yang mau komentar siapa nih? Saya, Pak Mangga, Dokter. boleh langsung. Ustaz Jamaluddin, silakan. Langsung ke pertanyaan tadi ya. Jadi ide gagasan terkait dengan apa kurikulum PAI di lembaga gitu ya. Silakan. Ya, ya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Ya, yang pertama yang tadi Jawa ingin mengomentari apa PAI itu kesannya hanya agama saja gitu ya. Ya, jadi tidak padahal dunia butuh kita butuh sains dan lain sebagainya gitu ya. Butuh kesehatan dan lain sebagainya. Kalau menurut Jamal itu harusnya dibalik gitu. Bukan PAI kesannya hanya agama gitu, tapi harusnya yang lain itu tujuannya ya untuk memajukan agama gitu. Misalkan contoh kita seperti tadi dibahas kita membutuhkan tubuh yang sehat gitu. Ya memang di dalam agama juga disebutkan bahkan mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah gitu kan gitu. Dan pelajaran-pelajaran yang lain juga harusnya di apa tujuannya untuk memajukan agama gitu. Bahkan orang-orang dulu itu ulama-ulama dulu yang menemukan ilmu kedokteran, yang menemukan apa aritmatika itu ya. Ya, yang seperti itu ya, itu kan dari penemuan-penemuan ulama-ulama Islam juga gitu. Jadi sekarang malah kesannya akan ada kayak pemisahan gitu antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Harusnya pengetahuan umum ini ya tujuannya untuk memajukan agama gitu. Supaya agama ini tidak kayak ketinggalan gitu, kayak ketinggalan perkembangan gitu. Bahkan kalau kita lihat semuanya sains itu kan dari Al-Qur'an juga gitu, seperti para astronot yang menjelajahi alam semesta itu kan di surat Ar-Rahman juga dikatakan juga gitu kan, bahwa kalau kalian mampu untuk menjelajahi dunia maka jelajahilah gitu. Bahkan semua sains itu kalau di ini ada di Al-Qur'annya gitu. Makanya harusnya ini yang melihat kayak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Padahal harusnya ilmu-ilmu umum itu tujuannya untuk meningkatkan memajukan agama itu supaya belajar ilmu umumnya itu menjadi ladang pahala buat kita. Seperti itu Pak Dokter.
Mungkin seperti itu dulu di awal. Terima kasih, Oke, Dokter. terima kasih Ustaz Jamaluddin ya luar biasa sekali ya. Betul, kita memang menghadapi dua hal yang seolah-olah itu bertentangan. Yang pertama adalah pendidikan, kita sebut saja mewakili ya, pendidikan di madrasah yang kesannya ini kesannya adalah agama, kemudian umumnya itu kurang ya gitu ya. Kemudian nanti ada di pendidikan umumnya itu banyak tetapi agamanya kurang gitu ya. Nah, kita berhadapan seperti itu. Makanya ada satu teman di Parung itu punya pondok pesantren itu, dia kurikulumnya adalah mungkin pernah dengar ya, 100% agama, 100% umum. Kayak gimana jadinya itu? Jadi kurikulumnya 100% agama, 100% umum gitu ya. Jadi nah ini pola integrasi seperti apa nih? Nah, ini menarik kalau menurut saya nih ya, menarik untuk berarti seharusnya itu seperti apa sih sebenarnya di apa dalam istilahnya itu teori kurikulum yang tepat itu belum lagi nanti dengan perkembangan zaman. Jadi kita coba ini kan ya mengopositkan ya mendiskusikan antara madrasah yang kesan teknologinya sainsnya itu kurang ya dengan umum yang agamanya itu kurang Oh gitu iya ya. itu Nah, foto. makanya dari situ nanti banyak Nanti muncul kan ide dan Bunda datang gagasan. di hari Ada Kamis. pilihan di antara keduanya. Silakan. Siapa nih? Ustadz Panut atau siapa yang komentar? Oh, Ustadz Ujang Rifai yang udah open mic. Atau siapa nih? Silakan. Mangga dilanjut dulu Pak. Saya lagi memahami dulu ini Oke, kesepuhan. siap. Terima kasih. Ya, Ustadz Badru Dari juga udah mau saya mungkin komentar. Ustadz Ustaz, Panut dulu kayaknya nih ya. Pak Ustadz Badru dulu Dokter, silakan. saya Pak Ya, Dokter. Ya, apa dulu nih mau jawab halo Pak Pak Jamal Dokter. nih? Halo Pak Dokter. Mas. Ya, silakan. Ustadz siapa nih? Ali Pak Dokter. Pak Ali Muktim Ya, ya. silakan siapa Ya, dulu nih? Ustadz Mangga, Badri Pak Ali, dulu boleh, mangga. baru Ustadz Panut, baru ya Ustadz Ali saya. Muktim deh. Atau Ya, Ustadz Ali baik Pak Muktim dulu. Pak Ali Dokter. Muktim Ya, dulu tuh. ini untuk apa namanya saya eh, mengomentari untuk kurikulum yang di SLTA itu Pak Dokter ya. Halo, halo Pak Ya, ya, Dokter. ya. Lanjut, lanjut. Nah, di SLTA, kurikulum agama Islam di SLTA memiliki beberapa kelebihan yang dan ada kekurangan Pak Dokter. Itu eh, untuk kurikulum SLTA itu menurut saya untuk peningkatan itu sangat penting ya Pak Dokter untuk meningkatkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak Dokter ya dijadikan apa namanya teladan-teladan sehingga eh, apa namanya apa yang dicontohkan Rasulullah kita bisa apa namanya lakukan gitu ya udah banyak ajaran-ajaran Rasulullah yang harus nilai-nilai yang harus kita teladani gitu Pak Dokter. Cuman ada kekurangan Pak Dokter menurut saya ya untuk kekurangannya di dalam metode penerapan agama Islam itu khususnya di SLTA itu Pak Dokter menurut saya itu metode dalam sering metodenya tidak menggunakan pembelajaran sering menggunakan pembelajaran konvensional gitu Pak Dokter tidak menggunakan media sosial yang kekinian mungkin itu kekurangannya Pak Dokter seharusnya supaya lebih menarik untuk apa namanya mengembangkan nilai-nilai keislaman gitu agama Islam gitu ya itu harus di Oke. Mana suaranya nih ngilang? Ya, kayaknya sinyalnya ini ya. Ini agak ramai jadi saya mati-matikan mic-nya biar nggak terlalu terdengar semuanya gitu. Gimana Ustadz Muktim tadi menarik ya idenya ya. Dan itu saya rasa juga memang menjadi ya, lanjut. Terima kasih Ustadz Muktim ya. Luar biasa ya ide gagasannya ya. Tadi, oh ada siapa lagi nih? Pak Panut dulu mau komentar silakan nih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Terima kasih waktunya Pak Dokter menanggapi tadi tentang bagaimana kurikulum terutama di madrasah dengan di sekolah umum katakanlah. Nah, sebenarnya untuk kurikulum di madrasah secara teori mah sudah cukup sebenarnya. Kalau masalah pelajaran dan sebagainya, saya kira sudah umum baik di tingkat MI bahkan madrasah diniyah untuk pelajarannya ya ada 4 elemen ditambah bahasa Arab jadi 5 untuk PPAI-nya untuk elemen Quran hadis, SKI, fikih, kemudian akidah akhlak, Quran hadis dan sebagainya. Nah, akan tetapi emang kadang di madrasah itu masih banyak madrasah-madrasah yang apalagi mungkin yayasan kecil dari segi fasilitas. Nah, itu yang menjadi kendala. Kalau yang madrasahnya udah gede ataupun negeri, nah itu dari segi fasilitas, dari segi metode ataupun mungkin model-modelnya mungkin juga sudah lebih maju. Apalagi untuk IT-nya. Ya terbukti Kementerian Agamanya aja selalu berubah-ubah sistemnya. Kemarin simpatika, sekarang emis, sekarang suruh balik lagi dan sebagainya. Itu kan bukti bahwasanya madrasah sudah tidak ketinggalan sebenarnya secara umumnya. Nah, akan tetapi tadi terkendala untuk kurikulum itu di pembiayaannya. Nah, situ. Nah, kalau masalah pelajarannya saya kira tidak ketinggalan. Cuman kalau di umum karena hanya ada PAI saja ya, yang mungkin waktunya juga terbatas. Kalau dulu 2 jam, sekarang mungkin 3 jam di kurikulum 13 kemarin itu kalau nggak salah. Jadi ada pengurangan di situ. Nah, sementara kalau di madrasah, di MTS, di aliyah ada jam lebih banyak karena masing-masing elemen tadi mempunyai minimal 2 jam pelajaran untuk MTS. Jadi ada 40 menit kali 2 untuk satu mapelnya, satu elemennya. Jadi minimal ada 10 jam pelajaran dalam seminggu untuk di madrasah. Nah, sementara di umum sangat minim. Dengan waktu mungkin 3 jam seminggu, sebenarnya secara akal agamanya jauh gitu kan. Nah, nilai plusnya di madrasah itu ya di situ karena ada 4 elemen tadi dibahas secara tuntas lah setidaknya. Sementara di umum hanya sekilas itu pun karena memang waktu yang menjadi kendalanya ataupun sistemnya memang di waktu yang nggak bisa dibahas karena memang waktunya terbatas. Nah, kalau dari segi IT dan lain sebagainya yang sifatnya umum ataupun sekolah umum memang apalagi negeri itu lebih terpenuhi. Bahkan yang sekolah umum pun walaupun mereka yayasan tapi biasanya malah lebih maju memang. Karena apa tadi mungkin dari segi biayanya, pembiayaannya yang sudah mandiri dan mungkin sudah kecukupan. Itu mungkin untuk masalah antara umum dan juga madrasah. Cuma tadi disinggung masalah seragam ya. Mengapa anak sekolah itu harus seragam? Nah, di situ juga adanya pendidikan multikultural di situ tuh. Nah, seragam itu supaya nanti tidak di kotak-kotak, oh ini anaknya si miskin, ini anaknya si kaya, ini anak penjabat, ini anak orang biasa dan sebagainya. Itu supaya mempunyai kesetaraan yang tidak ada perbedaan yang mencolok. Karena kalau misalnya nanti sudah dari segi seragam saja masing-masing ataupun sendiri-sendiri, nah itu juga dari segi ekonomi akan membebankan kepada orang tua. Kemudian kalau seragam itu juga akan meningkatkan kedisiplinan. Ketika hari ini harus pakai seragam ini, ya hari besok harus pakai seragam ini. Itu pun juga akan menambah kedisiplinan dari warga sekolah, terutama ya tidak hanya siswanya. Kadang kalau misalnya di madrasah tersebut sudah maju, mungkin gurunya pun bisa 5 hari 5 seragam gitu. Jadi itu pun juga mendidik, bahkan sempat ada yang ketika salah seragam guru harus balik lagi pulang.
baru nanti boleh lagi. Nah itu dari beberapa segi tentang tadi sempat disinggung di awal akan ditanyakan tentang mengapa kok sekolah itu harus pakai seragam ataupun ada seragam. Mungkin salah satunya itu. Sebenarnya masih banyak yang lain. Terima kasih mungkin itu Pak Dokter. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti memang guru sejati ini ya, kalau jadi sudah bisa menjawabnya gitu ya. Tapi justru ada misalnya ada satu sekolah di Yogyakarta, dia justru malah tingkat SMA ya. Mereka malah membebaskan seragamnya. Itu silahkan mau rambutnya panjang, mau pakai baju apa saja selama sopan gitu itu dipersilahkan. Karena tadi definisi kedisiplinan, definisi istilahnya itu harus sama gitu. Itu kan sebenarnya bukan hanya dari seragam gitu ya, bukan hanya dari seragam, tapi itu biasa kritik lah gitu ya. Ajar nama juga itu ada kan harus pengembangan kurikulum itu kan harus kritis gitu, harus kritis karena nggak mesti ya pakai seragam gitu kan. Kedisiplinan kan bukan hanya masalah seragam saja gitu kan. Nah, mungkin masalah waktu bisa lebih, tapi kayak terakhir ini mungkin ya ada Pak Saiful Anwar, ada Bu Julianti, tapi waktu kita udah habis nih, mungkin kita kasih waktu 1 sampai 2 menit ya Bu Julianti dengan Pak Saiful Anwar nih, silakan nih tentang tadi tentang apa nih pendapatnya tentang kan. Baik, saya akan memberikan pendapat ya Pak terkait kurikulum yang ada di SDIT. Sekarang sudah makin berkembang Pak. Bahkan untuk kurikulum di SDIT itu ada daya jualnya. Biasanya dia menjual dengan tanda kutip ya tahfiz. Itu. Jadi orang tua dengan kata-kata tahfiz itu akan mencari minat kita untuk memasukkan anak ke sekolah itu gitu. Ya Bahkan betul Bu. mereka menjual kata-kata itu dengan memang ada yang realita, ada yang real, akhirnya benar jadi tahfiz, ada yang mungkin anaknya kembali lagi ke anak tadi Iya, diferensiasi. betul. Kalau memang anaknya yang agak Iya Bu, kurang, ya mungkin dengan setuju. kata-kata tahfiz itu ya kurang masuk juga gitu. Tapi kalau memang anaknya daya tangkapnya baik, daya tangkapnya bagus, memang akan meluluskan generasi-generasi tahfiz gitu. Itu aja sih menurut saya kurikulum PAI semakin berkembang khususnya di sekolah IT. Tapi kalau di sekolah saya, karena saya sekolah negeri dan sekolah umum, ya hanya sebegitu-gitu aja gitu. Paling pengembangannya kalau di sekolah saya, di SMK Negeri 1 itu yang mungkin yang tadinya sunat jadi wajib. Salah satu contohnya adalah sholat duha. Gitu. Yang sholat duha yang memang tidak sholat duha, itu akan kena sanksi. Bahkan ada petugas-petugas kesiswaan di kami akan mencari anak-anak yang mungkin bersembunyi di kantin, bersembunyi di ruang-ruang tertentu untuk Iya gitu melaksanakan ya. sholat duha. Karena kita mewajibkan, walaupun dalam aturan agama sholat duha itu adalah sunnah, tapi penerapan sholat duha di sekolah kami itu hukumnya wajib gitu. Jadi anak yang melanggar hal itu akan diberikan hukuman lah ibaratnya, konsekuensinya seperti apa. Itu aja sih Pak. Karena waktunya Oke, terbatas. terima kasih ya. Oh, ini waktunya udah lewat 8 menit. Ini ada yang mau masuk lagi deh soalnya nih. Jadi tadi yang pertama adalah kebutuhan dari orang tua, gitu ya, kebutuhan masyarakat. Tapi contohnya, yang kedua itu adalah kebutuhan dari siswa. Ini adalah salah satu juga elemen dalam penentuan, dalam perumusan ya kurikulum. Nanti kita bisa lagi Bu Julianti, tenang ya. Pak Saiful mungkin sebagai ini 1-2 menit nih terakhir nih closing remark nih, silakan. Ya, terima kasih Pak Senior, Dokter. senior. Assalamualaikum warahmatullahi Komti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silakan Ini senior. udah terbahas semua ya, saya bingung ini dari mana mengawalinya, tapi yang saya tahu bagaimana apa pendapat tentang kurikulum PAI di madrasah ataupun di sekolah dasar. Ini tergantung bagaimana kurikulum tersebut dirancang dan kemudian diterapkan di sekolah tersebut. Terkait tadi masalah seragam dan sebagainya, kemudian ada kegiatan yang sifatnya lebih modern gitu. Tapi untuk di kalangan masyarakat menengah ke atas itu hanya terjadi di daerah perkotaan, Pak. Untuk di daerah pedesaan itu tentunya membutuhkan ide-ide positif yang lain, karena di perkampungan itu, apalagi tadi dengan seragam yang bagus dan lain sebagainya,
boro-boro dengan seragam, dengan memiliki buku aja itu udah luar biasa gitu. Jadi dalam hal ini tentunya untuk di daerah-daerah atau di pedesaan perlu mengupgrade pendidikan agama Islam ini lebih ke lebih praktek ibadah, kemudian eh, kalau di saya ini setiap Jumat itu ada ngaji bareng. Nah, itu alhamdulillah semenjak ada kegiatan ngaji bareng setiap hari Jumat dari jam 7:15 sampai dengan jam 9 itu antusias orang tua luar biasa, Pak. Dengan demikian memang ternyata tidak hanya dibutuhkan teori-teori, tapi dibutuhkan praktek yang langsung kepada anak. Itu dari ngaji bareng itu anak diajarkan bagaimana bertayamum, bagaimana melaksanakan sholat mayit dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, untuk di daerah itu perlu adanya praktek ibadah secara langsung karena ini berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat gitu, model praktek tahlil dan lain sebagainya itu Iya. lebih mengena gitu Pak. Mungkin itu dari saya seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih ya. Tadi kata kuncinya adalah memang perumusan atau rancangan kurikulum itu memang didasarkan salah satunya adalah memang kondisi yang ada di masyarakat gitu ya. Masyarakat di pedesaan, di perkotaan. Perkotaan itu kan akan sedikit berbeda gitu. Walaupun sekarang sebenarnya sih kemungkinan besar juga perbedaan itu tipis sebenarnya gitu ya. Tidak jauh berbeda. Nah, tadi yang saya maksud itu adalah memang dari kurikulum yang diharapkan ketika tadi ada yang satu umum agama, pelajaran umumnya banyak, pelajaran agamanya sedikit, kemudian pelajaran agamanya banyak, umumnya itu sedikit gitu ya. Kemudian juga fenomena yang ada di masyarakat itu sebenarnya menjadi input atau masukan dalam pengembangan kurikulum khususnya pendidikan agama Islam. Oke ya, karena waktunya sudah lewat 13 menit nih, mohon maaf sekali. Next, insya Allah kita akan lanjut lagi. Jazakumullah khairan. Hah? Dokter, Enggak sih, udah selesai sih. dokter, izin Ya. menyampaikan Pak Dokter. Oh iya, Yang silakan. belum Ada waktu ditambahin katanya Pak Dr. Zainal. yang Silakan Ustaz belum Ali Muktim. menyampaikan gagasan pertemuan berikutnya Pak Dokter. Ya, gimana? Yang belum Ya, boleh. menyampaikan gagasan, kalau bisa di pertemuan berikutnya. Iya, boleh. Di sini Ya, belum siapa ya? Bu Siti Nurjana, Jana, Pak Ilham, sama Bapak Pak ini Ujang tadi nunggu nih sambil ya. berkenalan gitu Pak Dokter. Iya, benar. Biasa teman-teman Iya. juga kayak gitu. Jangan nanya Ya, saya Pak. terus. Sudah terwakili Pak oleh semuanya. Kita sangat Pertanyaan rindu yang dengan ada teman-teman di soalnya. saya sudah Iya, nanti terwakili semua. kebagian gitu kan. Iya, oke Pak Dokter Tapi masukannya. biasanya kalau kita juga memang itu juga menjadi pertimbangan nanti dalam evaluasi akhir biasanya ya. Ini kayaknya Pak Saiful Anwar kan harusnya A nih gitu ya. Ustadz Badri juga harusnya Asik. A nih gitu kayaknya. Kan biasanya kelihatan gitu kan ya yang aktif, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Lengkap ya Bu Julian Bantu juga Ya, terima lagi kasih ngomong Dokter. banyak ini cuma waktu kita itu terbatas gitu ya makanya jadi nggak bisa terlalu banyak sekali tapi barusan pada Dr. Zainal sih bilang dilebihin lah ya tapi tetap aja 15 selesai setelah karena di jam saya ini juga sampai jam 14.15 gitu ya 15 menit istirahat dulu lah biar adem dulu ininya gitu ya nanti baru Pak Dr. Zainal bisa masuk gitu ya. Sekali lagi bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di berbagai level kita melihatnya itu sebenarnya muncul atau hadir karena berbagai kekurangan ya ataupun juga kelemahan dari kurikulum yang sedang berjalan saat ini. Nah, untuk mengetahui kelemahan dari sebuah kurikulum maka perlu adanya ya tadi keilmuan, analisis kritis terhadap kurikulum yang ada. Ya kita agak sedikit berpikir lebih kritis. Misalnya ini lihat fenomena di masyarakat gitu ya. Kenapa sih ya orang ini kok pengennya tuh banyak nih ya dari bukan tradisional ya masyarakat lama gitu ya dengan masyarakat modern
itu biasanya ada beberapa unsur yang mengatakan mereka, oh pokoknya agama dulu gitu ya. Makanya di apa kalau di wilayah kamu juga pokoknya zaman dulu kan itu pesantren gitu, betul ya. Tapi sekarang di perkotaan juga muncul pokoknya pesantren gitu. Akhirnya ada salah satu dari saudara saya itu, dia karena di pesantren lama gitu, tahfidnya ya cukup bagus lah gitu ya. Tapi pelajaran umumnya matematika nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, apalagi ngomongin sejarah dan geografi. Ya nggak penting sih mungkin dalam tanda petik menurut mereka gitu ya. Itu satu sisi gitu ya. Di sisi lain ternyata tadi pelajaran umum itu sangat banyak, mereka skill bahasa Inggrisnya, IT-nya, komputernya, ya kemudian mungkin pengetahuan umumnya lah, tapi agamanya itu minim. Ah, gitu-gitu kan jadi hal yang sangat apa ya, yang memprihatinkan gitu. Tapi di sisi lain tadi kalau saya mengatakan tentang apa, tentang kudua, tentang uswah, tentang contoh dan sebagainya, itu sangat betul sekali gitu, sangat betul sekali. Dan saya yakin guru-guru itu sudah melakukan itu gitu ya. Hanya saja Kakak mau tanya. memang apa nih yang dibutuhkan tadi, kalau kurikulum itu kan rancangan untuk merancang interaksi antara guru dengan peserta didik, antara apa pendidik dengan peserta didik dalam proses keilmuan itu gitu kan ya, sehingga ya kayak gimana sih ya dirancang, diatur sedemikian rupa sesuai juga dengan tadi kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan dari peserta didik ya. Kalau menurut saya yang lebih dominan mestinya kebutuhan peserta didik. Jadi harus memahami ya Gen Z sekarang itu kayak gimana sih. Kalau yang Emi sekarang bukan Gen Z lagi, udah generasi Alpha ya. Sudah generasi Alpha. Sekarang mereka tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Ya mungkin makanya tadi muncul istilah agamanya dapat, umumnya juga dapat. Tapi ketika agamanya dapat, umumnya dapat, mata pelajaran yang begitu banyak justru nanti akan memberatkan ya peserta didik. Sehingga kemudian dicari ya bagaimana sebenarnya kurikulum yang berbasis pendidikan agama Islam yang sesuai dengan perkembangan dari peserta didik. Kita ada mata kuliah tuh. Ya, jadi perkembangan peserta didik itu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya? Apakah Pak, mungkin boleh ada tanya ide? nggak Pak? Jadi ada ya? Terkait ini Pak yang tadi saya jelaskan, salah satu pengembangan kurikulum PAI bukan? Yang itu tahfiz itu. Ya, Sekolah-sekolah kita itu. betul. Betul, betul. Itu salah satunya. Jadi tahfidz itu menjadi selain dari secara marketing memang menjadi nilai jual ya. Tapi tahfidz itu juga menjadi nilai plus. Nanti tujuannya apa, manfaatnya apa nanti boleh dilihat. Jangan hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Jadi itu yang saya pikirkan itu kayak gimana sih? Apakah harus menghafal dulu? Baru, jadi gini, permasalahan nanti untuk PR lah ya, untuk dipikirkan. Jadi sebenarnya dalam Islam itu, kalau misalnya kita merujuk kepada misalnya beberapa ulama, contohnya Imam Syafi'i misalnya, ulama-ulama terdahulu misalnya, mereka hafal itu dari mungkin 5, 6, 7 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Pertanyaannya itu, apakah itu ideal gitu ya, ketika dari mulai ya anggap saja 3 tahun sampai 5 sampai 7 tahun itu udah fokus menghafal Al-Quran, atau dinaikkan lagi udahlah SD itu hafal Al-Quran aja ya, makanya di Kutab itu hanya Al-Quran, kemudian iman, 2 mata pelajaran itu, ya sama ibadah lah gitu ya. Nah setelah itu baru nanti sains itu diajarkan ke berikutnya, ya di level-level berikutnya, di masa pertumbuhan, masa perkembangan dari anak berikutnya. Sama dengan kita, kalau di SD, SMP, SMA kan nggak diajarkan filsafat gitu ya. Tapi filsafat itu hanya diajarkan di perguruan tinggi. Nah, ya ada yang berpendapat bahwa filsafat itu jangan di S1, harusnya itu filsafat itu di S2 agar bisa berpikir lebih logik, lebih logis misalnya. Seperti itu ya. Jadi PR-nya itu coba pikirkan kira-kira sebenarnya seperti apa sih pendidikan agama Islam yang mungkin dianggap ideal oleh masing-masing ya, karena tadi orang menganggapnya pasti madrasah apa pesantren ideal, madrasah ideal, SD ideal, SDIT ideal dan sebagainya, itu kan masing-masing subjektif ya. Jadi nah ya mungkin Ibu dan Bapak sekalian punya ide gagasan terkait dengan pendidikan agama Islam berbasis kepada perkembangan dari peserta didik dan berbasis Islam. Oke, kita tunggu mudah-mudahan next time ya di pertemuan yang akan datang. Wa aku lakum jazakumullahu khairan ala itimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jazakallah Terima khairan, kasih, Ustaz Pak Saiful, Ustaz Dokter. Badri, Ustaz Ujang Rifai, Ibu Juliantika, Ustaz Panut, Ustaz Ali Muktim, ya Ustaz Muhammad Selamat Jamaluddin, berbuka Ustaz puasa Ilham dan semuanya, Ibu Siti Pak Nurjana. Dokter. Barakallahu fikum.